Baik, pembahasan kita berikutnya adalah tentang culture shock dan building culture awareness. Mungkin sebelum ini kalian already know that apa itu culture shock atau pernah dengar gitu ya. Ketika you lihat seseorang itu kelimpungan, bingung, berada di sebuah tempat ya, merasa tidak nyaman, kemudian takut dan seterusnya, kaget ya, itu disebut dia sedang culture shock. Nah, itu pemahaman pemahaman awal tentang culture shock. Tetapi secara theoretical, secara teori, culture shock itu didefinisikan menjadi physical and emotional discomfort. So this is the keyword. Ya, kata kuncinya adalah discomfort, rasa tidak nyaman. Ya. Di sini disebut physical and emotional. Jadi dua-duanya. Tidak nyaman secara badan, tidak juga nyaman secara perasaan. A person experience when entering a culture different from his or her own. Ya. Ketika seseorang berada di sebuah tempat yang dia merasa baru. Atau kalau kita lihat di awal kemarin, culture itu tidak harus sebuah tempat, beda situasi bisa jadi sebuah culture. Misalnya you yang biasa tinggal di daerah Jawa atau di daerah panas, kemudian you datang ke sini, tiba-tiba you merasa tidak nyaman dengan situasi yang dingin, berarti secara physical you merasa discomfort, you mengalami yang namanya culture shock. Shock seperti apa? Culture shock dari sisi fisik, ya. Kemudian you yang biasa makan manis, tiba-tiba disajikan menu makanan pedas, juga you mengalami yang namanya culture shock. Culture shock secara fisik, you kehilangan comfort, ya, dan mengalami discomfort. Jadi itu culture shock secara fisikal. Yang mana yang emosional? Emosional bisa hal-hal seperti misalnya you dari high school, ya, dari sekolah SMA, kemudian you kuliah. Kuliah, tiba-tiba sistem di kuliah, di kampus ternyata jauh berbeda. Di sekolah mungkin you dibimbing, di kampus you harus independent learning. Nah, di situ you menjadi kaget. Kok bisa? Saya disuruh belajar sendiri, harus cari sendiri informasi, harus mengembangkan diri, dan seterusnya. Itu you mengalami yang namanya emotional discomfort. You sekaligus juga mengalami yang namanya culture shock. Ya. Jadi ketika kapanpun situasinya, you ada atau masuk ke sebuah situasi, bisa sebuah tempat, dan mengalami yang namanya physical and emotional discomfort, maka you disebut mengalami culture shock. Oke, secara sekilas itu definisi yang kita sebut dengan culture shock. Kemudian culture shock itu ada stagesnya sebenarnya, ada tahap-tahap. Jadi dia tidak tiba-tiba saja, tiba-tiba muncul gitu. Nah, stages yang pertama disebut euforia. Saya examplekan ketika you mau kuliah saja. Coba you ingat dulu di semester 1. Ya, ketika you dari SMA memutuskan untuk kuliah, maka you akan sangat semangat. Ya, hal-hal yang you dengar tentang dunia perkuliahan itu happy-happy saja semuanya. Soal baju bebas, soal jam yang tidak harus pagi, dan seterusnya. Ya, soal teman-teman dan bisa ngekos, bisa mandiri, yang you anggap itu sesuatu yang berbeda. Pokoknya yang you bayangkan adalah hal-hal yang happy-happy. Nah, ya, itu disebut dengan euforia, happy, extreme happy, sangat bahagia sekali. Kemudian setelah you jalani 1 semester, 2 semester, atau 1 tahun, kemudian you mengalami yang disebut dengan rejections. Habis bahagia tadi, muncul yang namanya rejections. Kenapa rejection muncul? Ternyata ketika semester 3, ketemulah mata kuliah bahasa Inggris ini, misalnya. Ya, itu yang seputar kampus. Oh, dosennya ngomong bahasa Inggris terus.
Atau you diwajibkan ngomong bahasa Inggris, padahal you merasa mungkin belum terlalu lancar. Jadi terjadi yang namanya rejections. Bagaimana dengan di luar kampus? Seandainya you ngekos, you bayangkan tadi di euforia, ngekos itu enak, you bisa bebas. Ya, you bisa tidur, pokoknya waktu you bebas ngatur. Ternyata you yang biasa tinggal sama orang tua, yang biasa makan, ya dimasakin, yang biasa semuanya aman gitu ya. Kemudian di sini you harus cari sendiri semuanya. Ya, harus atur sendiri semuanya, mandirinya mandiri maksimal, tidak dibantu sama sekali. Maka di situ terjadi rejection. Atau rejection dari sisi misalnya tempat tinggalnya. Tempat tinggal rumah you merasa nyaman, ya. Kemudian tempat kos itu diganggu lah, ya. Belum lagi soal kondisi kamar, secara fisik, secara bentuk dan kebersihan dan sebagainya. Itu disebut dengan terjadi rejection. Jadi euforia sebentar terjadi, kemudian langsung terjadi namanya rejections. Di sini you mulai mengalami shock, ya. Terkejut, kaget. Oh, ternyata hal-hal seperti ini bikin saya shock, tidak nyaman. Jadi definisi yang tadi discomfort. Nah, rejection ini tidak lama. Ya, setelah you list, ada beberapa hal yang you data, rejection. Kemudian tahap selanjutnya, you akan adjust and reorientations. Artinya you mulai melihat bahwa hal-hal yang tidak sesuai tadi tidaklah menjadi sebuah masalah. Itu harus menyesuaikan. Di kampus, ketika you dipaksa begini, harus begitu, maka you akhirnya menyesuaikan mau tidak mau. Ya, walaupun sedikit akan menjadi shocknya belum hilang, tapi ada akan melakukan yang namanya adjust, penyesuaian. Kemudian reorientation, mulai berpikir berbeda dari yang sebelumnya. Tahap berikutnya adalah adaptation, resolution, and acculturations. Setelah you adjust, mencoba, kemudian akhirnya you menjadi paham saja. Akhirnya you menjadi paham dan sudah biasa. Dan akhirnya malah menjadi bagian dari. Nah, ini mungkin udah di semester-semester akhir. Mungkin di semester 5 ini beda-beda orang ya. Tahap-tahap ini tidak ada ketentuan masalah waktu. Beda-beda orang. Ada orang yang berhenti. Ada orang bahkan udah semester 7 pun dia masih di tahap rejection ini. Pas disuruh PPL, dia kaget, oh ternyata saya disuruh jadi guru, saya nggak bisa ngajar, saya takut ngajar. Maka dia akan mengalami shock terus. Sudah semester 7, dia masih saja di tahap ini. Dia tidak melangkah ke tahap sini. Nggak ada masalah. Ya, bisa saja panjang atau pendek untuk tahap shocknya. Tetapi yang biasanya normally happen, yang terjadi adalah biasanya tahap-tahap ini. Nah, ketika sudah tahap adaptation, you sudah tahu saja tips dan trik ketika menghadapi yang rejection tadi. Ketika kuliah harus begini, you tahu apa yang harus dilakukan. You tahu bagaimana solusinya. You tahu bagaimana caranya supaya you merasa sudah nyaman dan seterusnya. Nah, jadi inilah tahap-tahap dari stage dari culture shock tadi. Ketika kita masuk ke sebuah tempat atau hal baru, ya anggaplah hal baru, maka kita akan mengalami tahap-tahap ini. Pada umumnya kita akan mengalami tahap-tahap ini. Nah, ada yang disebut dengan cultural awareness. Apa itu? Cultural awareness ini adalah sebuah skill yang dibutuhkan supaya kita tidak terlalu lama mengalami yang namanya culture shock. It's a foundational communication involves the ability of standing back from ourselves, becoming aware. Ya, aware. Nah, bagaimana aware? Artinya ketika kita aware, kita tidak mudah shock. Nah, tentang cultural value, belief, and perception. Kalau kita aware, kita tahu sebelumnya, cari informasi, maka kita tidak akan mudah shock. Contohnya a fish only discover, artinya ketika kita hanya selalu berada di comfort zone dan tidak pernah keluar, maka sebenarnya kita tidak pernah mengalami yang namanya culture shock. Jadi culture shock itu terjadi hanya ketika kita keluar dari comfort zone itu. Sini ada example.
American have lunch and drink their coffee running. Italian get together to talk and relax while having lunch. Ya, why? Ini sebenarnya sekedar contoh saja. Sekedar contoh bagaimana kita memahami. Misalnya anggaplah orang Italian. Italian pergi ke Amerika, US. Maka Italian ini akan shock. Karena konteks keduanya ini sebenarnya sama-sama having lunch. Ya, semua keduanya sama-sama having lunch. Jadi American itu lunch, mereka makan itu tujuannya memang untuk lunch saja. Ya, drink their coffee running. Mereka makan itu cepat. Karena time is money. Itu value-nya yang mereka punya. Sedangkan Italian get together and relax while having lunch. Italian ini mirip-mirip lah sama kita. Jadi makan siang, coffee, ya, hang out itu duduk-duduk, ya, duduk di kafe lama, makannya pesan sedikit, tapi ngobrolnya panjang, itu Italian. Jadi kalau makan, itu harus ngobrol, harus berteman, harus mengelompok lama-lama di situ. Nah, kontras dengan American, yang kalau dia lunch, itu mau cepat saja. Kalau bisa fast food dibungkus, kemudian dia pergi makan sambil jalan. Nah, ini dua hal yang berbeda ini dalam konteks yang sama-sama lunch. Ketika tidak ada cultural awareness, maka ini akan terjadi yang namanya culture shock tadi. Bayangkan orang American pergi ke Italia, dia mau cepat, tetapi dia disuruh duduk dulu, talk and relax. Maka American ini, kalau dia tidak tahu di Italia itu orang-orangnya seperti itu, maka orang Amerika ini akan shock. Tetapi, kalau dia tahu di Italia orang itu duduk, santai, maka dia tidak akan shock. Disitulah posisi di mana seorang American ini dia sudah memiliki yang namanya cultural awareness, ya, cultural awareness, get informations, kemudian dia santai saja, dia tahu itu kan, jadi tidak ada masalah. Sebaliknya juga begitu, kalau Italian pergi ke American maka harus memiliki juga cultural awareness. Nah, inilah poin-poin yang bisa dilakukan ketika kita mengurangi untuk culture shock. Admit you don't know. Ini bayangkan you akan pergi ke suatu tempat, ya. Kalau hal besar misalnya you keluar negeri. Keluar negeri itu terasa sekali. Banyak sekali hal-hal yang berbeda, makanan, tempat, suhu, ya, semuanya, orang-orangnya. Ini penting di sini. Admit you don't know. Jangan persepsi duluan. Ya, jangan melakukan persepsi duluan tentang sebuah budaya orang lain. Ya. Suspend judgment, apalagi judgment. Bilang orang Barat suka begini ya, orang Barat negatif kayak gini. Jangan. Itu malah akan menambah culture shock you ketika you benaran datang ke sana, benaran bersosialize dengan mereka. Empathy ini sangat universal. Ketika kita memiliki empathy yang baik, maka kita akan mudah memahami orang. Ya, kemudian check your assumptions. Sama saja, jangan mudah berasumsi yang ujung-ujungnya biasanya negatif tentang sesuatu, tentang sebuah culture, tempat dan seterusnya. Kemudian biasakan diri menjadi comfortable with ambiguity. Perbedaan itu biasa saja. Jadi kalau orang yang menganggap perbedaan itu adalah ancaman, orang tidak boleh beda, ya, kemudian beda itu dianggap sesuatu yang salah, maka orang seperti itu akan mudah sekali culture shock, ribut terus. Orang seperti itu akan demo terus, ribut terus, ngamuk terus. Karena dia tidak biasa dengan yang namanya ambiguity. Kita itu biasa beda. Udah, yang namanya orang, manusia, banyak kepala pasti beda. Kenapa orang harus diseragamkan? Kan itu intinya. Kemudian ujung-ujungnya apa? Celebrate diversity, yaitu ketika kita berbeda, terima itu sebagai sesuatu hal yang natural. Ya, ada suku ini, jangan pula kita memaksakan suku kita atau merasa suku kita the best dibanding other cultures. Nah, itu yang membuat kita kadang mudah untuk culture shock sehingga kita tidak bisa aware dengan sesuatu.